Baik. Baik, oke. Ini kita akan ada dalam waktu 20-30 menit ke depan kita akan bercakap tentang pelaksanaan supervisi pasca praobservasi. Maksudnya mungkin ada hal atau topik yang Ibu Ani ingin percakapkan. Di topik yang ingin saya percakapkan bersama Bapak adalah saya ingin memotivasi peserta didik agar bisa belajar dengan baik. Oke, Ibu ingin memotivasi peserta didik ini dengan baik yang Ibu akan laksanakan nanti. Nah, dari percakapan ini Bu, hasil yang diharapkan itu apa? Hasil yang diharapkan itu bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah saya rancangkan dalam kegiatan pembelajaran ini. Oke, baik, berarti Ibu ingin supaya tujuan pembelajarannya itu dia bisa berjalan baik dengan apa yang Ibu sudah rancangkan. Situasi yang Ibu hadapi sekarang ini tentang motivasi anak-anak itu seperti apa? Motivasi yang saya hadapi ketika saya belajar mengajar anak-anak itu lebih bosan mendengar pembelajaran yang monoton, artinya guru sendiri berbicara tetapi siswanya cuma duduk dan dengar. Berarti yang mempengaruhi anak-anak itu karena guru lebih banyak berbicara dan dia monoton saja ya Bu ya. Nah, yang Ibu inginkan tuh situasi seperti apa? Situasi yang saya inginkan ketika anak-anak belajar itu rileks, tidak bosan, dan cepat mengerti atau paham. Oke. Ibu menginginkan anak-anak untuk rileks, cepat bosan, tidak cepat bosan, cepat mengerti dan paham. Nah, untuk mewujudkan itu, Bu, apa yang Ibu lakukan untuk mewujudkan? Saya melakukannya pembelajaran ini saya menggunakan metode pembelajaran yang berbasis media pembelajaran. Jadi saya menayangkan video lalu mereka mengamati. Berarti Ibu merancangkan pembelajaran yang berbasis media pembelajaran berupa tayangan video sehingga mereka bisa mengamati ya Bu ya. Berarti gagasan itu yang Ibu sudah siapkan untuk lakukan. Nah, apa yang perlu disiapkan untuk media pembelajaran berupa video itu? Pertama-tama saya menyiapkan perangkat pembelajaran, lalu karena pembelajarannya berbasis media, maka saya menyiapkan beberapa video sebagai bahan untuk menayangkan ke anak-anak. Lalu saya menyiapkan alat bantu seperti laptop dan LCD. Oke, baik. Berarti Ibu sudah menyiapkan beberapa sarana untuk bisa mendukung kegiatan pembelajaran yang Ibu sudah rancangkan itu. Nah, ada kriteria Ibu atau keinginan dari Ibu untuk kegiatan itu dia berjalan dengan baik? Kriteria keinginan yang diinginkan oleh saya agar dapat berjalan dengan baik, mereka lebih rileks. Lebih rileks. Oke. Selain rileks masih ada lagi? Bersantai, tidak tegang. Lebih rileks. Oke.
Selain rileks masih ada lagi? Bersantai, tidak tegang. Oke, lebih santai, tidak tegang ya Bu ya. Ya. Oke, nah dari percakapan kita nih Bu, sebelum kita observasi di kelas nih, apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan ini? Yang dapat saya simpulkan dari percakapan ini adalah mendapatkan beberapa masukan atau motivasi agar dapat melakukan pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Oke, itu kapan Bu yang Ibu ingin lakukan pembelajaran itu? Terus siapa yang membantu? Tanggal untuk melaksanakan pembelajaran ini sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama, dan beberapa anak guru yang bisa membantu. Oke, baik. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Kita akan tindak lanjuti. Ibu siap untuk melaksanakan pembelajaran di kelas hari ini. Untuk pelaksanaan apa yang Ibu sudah rancangkan, bagaimana Ibu? Siap? Siap. Oke, baik, terima kasih Ibu. Kita siap menuju kelas untuk kita melaksanakan observasi pembelajaran. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Guru. Sebelum mulai kita punya pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai pelajaran kita terima kasih Bapak karena Engkau mengajar kami dari pelajaran pertama hingga saat ini dengan baik yang sangat. Bapak sering melalui kami mulai dengan pelajaran fisika, namun sebelum dari itu kami tidak bosan dan berfokusmu agar Engkau tuntun sertai kami dari awal perjalanan hingga berakhir dengan pelajaran yang sangat. Bapak adalah doa kami, dengar dan sempurnakan doa kami. Oke, amin. Adik Jen, adik Ibu Kalandai, adik Ibu Sandra, adik Ibu Amida, adik Ibu Ana, adik Ibu Ananda, adik Ibu Dewi, adik Ibu Remember, adik Ibu Erna, adik Ibu Hiler, Henrikus, adik Ibu Juni, adik Ibu Maria, adik Ibu Marcelina, adik Ibu Megi, adik Ibu Media, adik Ibu Korba, adik Ibu Resa, adik Ibu Santi, adik Ibu Seri, adik Ibu Smirna, adik Ibu Werma, adik Ibu Yambes. Apa? Yang baik Ibu, selamat lagi, selamat pagi. Selamat pagi Ibu Guru. Ibu mau tanya, apa kabar? Baik, sehat? Sehat. Apa di sana? Sehat. Nah, kemarin
Awal semester kita buat kesepakatan kelas, toh? Ya. Kalau kita mulai pembelajaran, Ibu mau tanya, ada yang masih ingat kesepakatan kelas kita kemarin? Yang pertama apa? Ketika jam fisika semua harus berpakaian rapi dan sesuai aturan. Oke, jam fisika semua harus berpakaian sopan santun, rapi, dan tertib. Ada yang teruskan? Ya. Yang kedua, secara berturut-turut dari berarti yang resmi jadi kita langsung pada materi kita hari ini tentang pemanasan global. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 4. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian gejala pemanasan global. Nah, yang kedua menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Yang ketiga mengamati dan menjelaskan dampak pemanasan global. Yang keempat menjelaskan bagaimana cara mengatasi pemanasan global. Jadi setelah kita pelajari ini pelajaran tentang pemanasan global, berarti kamu harus mampu, ingat harus mampu menjelaskan keempat tujuan pembelajaran ini. Tidak bisa bilang tidak mampu, harus mampu. Oke. Nah, amati beberapa gambar yang ada. Yang pertama ada oto, mobil. Biasanya dari sini oto, ya. Lalu asap-asap. Yang kedua ada anak pakai masker. Sudah ada. Nah, setelah perhatikan gambar tadi, kira-kira menurut kamu apa itu pemanasan global? Kenaikan suhu bumi. Kenaikan suhu bumi. Iya. Pemanasan global itu apa? Oke, kalau sebelum itu ibu mau tanya, kamu pernah rasa panas tidak? Pernah. Kalau biasa musim kemarau tuh kita rasa panas sekali ya? Iya. Biasa kalau kamu rasa panas itu apa yang musuh buat? Terus apa lagi? Ada yang bilang minum es, cari tempat yang dingin. Apa lagi? Berteduh di bawah pohon. Iya kan? Iya. Hampir-hampir itu kolam yang jual kita mau jelatin. Karena apa? Panas. Dari ilustrasi yang tadi ilustrasi, terus gambar yang sudah kamu amati, kira-kira menurut kamu apa itu pemanasan global? Tadi Reza bilang meningkatnya suhu bumi. Lalu yang lain, ibu kami hanya rasa panas. Seharusnya contoh pemanasan global itu apa? Meningkatnya suhu bumi yang disebabkan oleh panas yang berasal dari efek rumah kaca. Oke, meningkatnya suhu bumi dikarenakan panas dan efek rumah kaca. Sampai ke kanan, ada yang lain? Tidak ada? Pas? Oke, kita lihat. Nah, ini pengertiannya. Pemanasan global adalah kenaikan suhu rata-rata di bumi yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca. Nanti sebentar kita bahas rumah kaca, efek rumah kaca itu apa? Yang menyelimuti bumi sehingga menyebabkan bumi terasa lebih panas. Kemudian yang berikut, pemanasan global sebagai peristiwa di mana semakin hari bumi semakin panas.
Kamu rasa kosongnya semakin hari tuh bumi semakin panas. Ya. Sebenarnya bulan Maret begini bulan-bulan ya. Apa yang terjadi? Panas terus. Hujan dan banjir semakin deras, badai semakin hebat dan kekeringan semakin menjadi-jadi. Kekeringan semakin menjadi-jadi yang selama gagal panen, sawah bukan ada air lagi. Ya toh? Ya. Lanjut. Kejadian tersebut merupakan dampak real atau nyata yang kita temui dalam kehidupan yang terjadi akibat adanya pemanasan global di muka bumi. Pemanasan global juga dapat menyebabkan banyak spesies, salah satunya kita manusia. Kalau susah tahan panas lain, gagal panen, kok susah ada makanan di rumah lain, ujung-ujung kita mati. Apalagi hewan-hewan, tanaman-tanaman, tumbuhan, iya kan? Iya. Oke. Sekarang kita duduk dalam kelompok, ibu bagi teman-teman satu kelompok, oke? Kita buat 5 kelompok. Sudah? Sudah. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang duanya udah satu di sini, satu di belakang. Sudah? Silakan. Sudah? Karena kamu sudah dalam kelompok, kita speaking dulu ya? Ya. Ada dunia speaking atau lihat? Ada? Sana ada dong? Ya. Oke, kalau begitu berdiri. Sudah? Semua sudah berdiri. Tahu lagu kepala kuda turun kaki? Tahu. Kalau begitu kita mulai. 1, 2, 3. Kepala kuda turun kaki, turun kaki. Kepala kuda turun kaki, turun kaki. Mata, hidung dan pipi, kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Oke, satu lagi. Tahu, saya tahu, sadar, siapa? Tahu. Ya, cepat-cepat loh. 1, 2, 3. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, siap, saya tahu, saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, siap, saya tahu, sadar, siap dan melakukan.
harus tahu, sadar, dan siap. Oke? Oke. Sekarang berbagi LKPD. Ya. Semua sudah dapat dijelaskan? Sudah. Sekarang amati video yang akan ditayangkan. Kemudian jawab pertanyaan yang ada di sini. Jawabannya nanti kita buat satu-satu. Maka ada soal di situ, kamu jawab. Setelah itu langsung dijawab oleh kelompok. Oke? Diam-diam. Sudah tak? Sudah tak? Sudah. Kalau sudah nonton, silakan jawab pertanyaan. Oke, dari video yang tadi kamu nonton, kira-kira faktor apa yang menyebabkan sehingga terjadinya pemanasan global? Ya, tulis di situ, itu ya KPD.
yang kamu lihat tuh kenapa? Ada apa di situ? Ini video. Waktu 2 menit dari sekarang, silakan dijawab. Jawab sesuai dengan apa yang kamu amati tadi. Oke, sudah. Mulai dari kelompok yang ini, kira-kira tadi apa yang kamu amati tentang faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global? Silakan. Kelompok 1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pemanasan global? Yang pertama, efek rumah kaca. Oke. Yang kedua, kebakaran hutan secara liar. Yang ketiga, asap yang dihasilkan dari bahan industri. Oke. Yang keempat, penebangan pohon secara liar. Sudah. 4 sah. Ini kelompok. Faktor apa saja yang menyebabkan adanya pemanasan global? Pertama, kebakaran. Yang kedua, asap pabrik. Yang ketiga, kekeringan. Yang keempat, naiknya gelombang laut. Yang kelima, menebang pohon sembarangan. Oke, kelompok 3. Yang pertama, ada kebakaran hutan. Yang kedua, penebangan liar. Yang ketiga, pencemaran udara dari pabrik, asap. Yang keempat, pembuangan sampah sembarangan. Yang kelima, pencemaran air oleh limbah. Itu saja. Ya. Oke, kelompok ini. Yang pertama, kebakaran hutan. Yang kedua, kekeringan. Yang ketiga, asap yang dihasilkan dari bahan industri. Yang keempat, longsor. Yang kelima, banjir. Banjir. Oke. Terakhir. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pemanasan global? Yang pertama itu kekeringan, kebakaran hutan, penebangan pohon sembarangan, longsor, pencemaran air oleh limbah. Oke, itu saja. Oke, kita lihat satu-satu kira-kira apa sih penyebab faktor. Nah, di sini ada penjelasan pemanasan global itu dikarenakan oleh ulah manusia sendiri. Dengan adanya pertumbuhan populasi teknologi dan industri serta penambahan populasi, penduduknya semakin bertambah sehingga menyebabkan yang pertama ini. Sudah? Yang pertama itu meningkatnya gas karbon monoksida dari kendaraan bermotor. Sudah? Berarti dari kampung sini kita tidak terlalu rasa, tapi kalau di kota-kota besar, ya polusi udara sih sebenarnya. Sudah? Ya. Jadi yang pertama adalah meningkatnya gas karbon monoksida dari kendaraan bermotor. Yang kedua adalah efek rumah kaca. Sudah? Ya. Nah, efek rumah kaca ini sebenarnya sangat bermanfaat bagi kita. Karena apa? Dia bisa memanaskan bumi. Tetapi karena ulah manusia, maka efek rumah kaca ini juga menjadi faktor pemanasan global. Karena apa? Panas bumi yang datang di atmosfer, dia tertampung di apa? Atmosfer, ya kan? Lalu sebagiannya dipantulkan, sebagiannya tidak. Yang tidak itu yang menimbulkan efek rumah kaca. Kemudian yang ketiga,
gas buangan dari pabrik industri. Contohnya PT Semen, apalagi asap-asap dari industri lagi. Sudah? Kalau kita di Bali masalah ada industri, atau ada yang menciptakan industri semen Veneno, Cerota. Kemudian penggunaan AC yang tidak terkontrol. Sudah? Ya, kalau dia di dalam ruangan dia pakai, dia keluar dari dalam ruangan dia pakai terus. Dia selalu di ruangan di AC hidup 24 jam atau kipas angin, kulkas, bisa ada isi apa-apa juga 24 jam. Yang kelima, pembakaran hutan. Ya, tadi sudah ada toh, pembakaran hutan secara liar dapat menimbulkan pemanasan global. Dan bisa burung-burung yang di hutan mati, apalagi ular dong, apalagi ngomong burung dan ular ini resisten tidak. Kemudian yang terakhir ini ada borosnya pemakaian listrik, boros terlalu. Habis cas, bukannya cabut dia punya alat cas, tapi kesengan. Siapa itu dia punya kebiasaan. Terus lampu menyala 24 jam, selama itu lampu meledak. TV non-stop, bisa-bisa TV nonton kembali saja toh, iya kan? HP, layar kalau terang sedikit kasih kontras dong. Ujung-ujung baterai habis cas. Begitu habis cas bukan cabut alat cas kasih ngasa. Itu boros toh? Ya. Oke, yang berikut sudah tahu, kamu sudah jawab tadi di situ toh? Kita nonton video lagi. Ya. Ya, kalau nonton video kita senang. Ya. Tapi masih banyak orang yang tidak percaya dengan itu. Padahal planet ini sudah menunjukkan tanda-tandanya. Mulai dari bumi tempat tinggal kita kini sedang mengalami perubahan iklim. Tapi masih banyak orang yang tidak percaya dengan itu. Padahal planet ini sudah menunjukkan tanda-tandanya. Mulai dari mencairnya es di kutub, angin topan dan badai yang lebih kuat, banjir bandang di berbagai tempat, kebakaran hutan yang juga lebih sering terjadi, sampai kekeringan yang ekstrim. Selamat pagi, Om. Oh, kira-kira mau kerjasama lagi apa karena proyek? Ini apa? Sama lagi. Kira-kira kemana yang lagi? Apakah Ini biasa. banyak kalau tetap banyak. Oh iya, itu. Kira-kira aku punya penghasilan untuk baik-baik. Tapi ini ada beberapa itu. Dua persen, tapi dulu jauh tidak. Kira-kira kita memperbaiki biaya Berikutnya, tanaman yang layu itu bisa juga karena kekurangan air. Kekurangan air dalam arti telat dari segi penyiraman atau kekurangan air dalam arti memang ada masalah pada perakaran sehingga akar tidak bisa menyerap air. Atau bisa juga karena suhu yang panas yang ekstrim itu terjadi pada musim kemarau, itu juga pastinya akan membuat daun menjadi belai. Dan dalam kondisi yang parah, sahabat mungkin akan bisa melihat daun yang seperti terbakar di pinggiran daunnya.
Indonesia termasuk negara dengan emisi udara yang tinggi. Polusi adalah zat yang mempunyai efek berbahaya atau beracun pada lingkungan. Apakah kalian tahu bagaimana polusi mempengaruhi badan kita? 3 organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah 3 organ yang sangat penting: paru-paru, jantung, dan otak. Polusi di udara adalah molekul-molekul kecil yang dapat dibentuk dan masuk ke dalam tubuh di saat kita bernafas. Mereka dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru yang dapat mengakibatkannya kehilangan kapasitas dan mengurangi fungsinya sendiri. Menunjukkan organ ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru kita seperti asma, emfisema, bronkiolitis, dan kanker. Terlebih lagi, molekul buruk ini bisa masuk ke area darah, seperti membuat jantung kita stres dan bekerja lebih keras untuk berusaha menyediakan tubuh dengan jumlah normal oksigen. Molekul-molekul ini bisa menyebabkan inflamasi dan obstruksi pada pembuluh darah, yang bisa juga menyebabkan stroke jika pembuluh darah yang terlibat berhubungan dengan otak. Selain itu, molekul-molekul ini bisa memecahkan lemak yang sudah terbentuk sebelumnya di pembuluh darah akibat pola makan yang tidak sehat dan mengakibatkan blokir pada pembuluh darah. Hal ini dapat menyebabkan kondisi yang terancam nyawa seperti serangan jantung maupun stroke. Biasanya, mereka yang rentan terhadap masalah kesehatan akibat polusi udara adalah mereka yang mempunyai kondisi jantung maupun paru-paru, ibu-ibu hamil, kerja di luar ruangan, orang tua, anak di bawah umur 14 tahun, dan anak yang bermati di luar ruangan. Jadi, bagaimana cara kita menghindarinya? Oke, sudah nonton toh? Sudah. Oke, silahkan jawab pertanyaan yang ada. Kira-kira dampak dari pemanasan global apa? Tadi ada yang sampai alam mirip di alam toh? Iya. Apa saja dampak dari pemanasan global? Waktunya 2 menit. Silahkan dipakai untuk berdiskusi. Sudah toh? Masih belum. Sudah? Ya. Kelompok yang sudah angkat tangan 1, 2. Yang lain belum. Oke, 1 menit lagi. Jangan lihat dulu. Ibu kan suruh lihat di video, kemudian jawab pertanyaan. Hanya lihat saja. Sudah kan? Sudah. Ada kelompok yang sudah, silakan kelompoknya Anda. Apa saja dampak dari pemanasan global? Yang pertama, mencair es di kutub. Yang
kedua terjadi kekeringan, yang ketiga menyebabkan seseorang bisa terkena penyakit pernapasan, yang keempat debit air laut makin tinggi, yang kelima terjadi banjir. Kelompoknya barangkali apa saja dampak dari pemanasan global? Yang pertama, kematian yang dialami oleh makhluk hidup, yang kedua terjadinya kekeringan, yang ketiga terjadinya longsor, yang keempat gagal panen, yang kelima gangguan pernapasan. Oke, kamu sudah silakan. Apa saja dampak dari pemanasan global? 1. Hilangnya tempat tinggal hewan. 2. Terjadinya gangguan pernapasan pada manusia. 3. Banyak tumbuh-tumbuhan yang mati. 4. Oke, kelompoknya Yanto. Silakan. Apa saja dampak dari pemanasan global? 1. Satu, angin topan. 2. Tanaman yang layu karena terjadi akibat kekeringan, menjadinya es gugur, terjadi banjir, gangguan pernapasan. Gangguan pernapasan. Yang terakhir, apa saja dampak dari pemanasan global? Yang pertama, terjadinya kekeringan, yang kedua menyebabkan penyakit, yang ketiga terjadinya banjir, yang keempat terjadinya penyakit. Oke, itu yang tadi kamu amati ya. Jadi apa yang sudah kamu sebutkan itu adalah dampak dari pemanasan global. Oke, Ibu rangkum kira-kira apa saja? Oke, itu secara umum ada 4. Yang pertama, menurunnya hasil pertanian. Tadi itu Bagi bilang tahun lalu yang panen agak banyak, ini tahun belum. Terus yang kedua, pengaruh terhadap tumbuhan. Contohnya tumbuhan mati. Habis itu apa lagi? Kena hama, iya kan? Dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, perubahan cuaca dan iklim. Ya, kadang banjir, angin, kadang panas terus. Sudah. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh terhadap pernapasan manusia. Jadi itu dampak. Ingat toh, nanti ulangan ditanya. Kira-kira faktornya apa, dampaknya apa? Sudah? Sudah. Oke, yang berikut. Nah, ini menjawab tadi perubahan cuaca dan iklim, menurunnya hasil pertanian. Tadi sudah jawab toh. Nah, sekarang kita nonton satu video lagi. Mengatasi pemanasan global menjadi tanggung jawab semua umat manusia. Dengan begitu, akan memberi peluang generasi selanjutnya untuk menikmati keindahan dan kenyamanan kehidupan. Melakukan reboisasi. Reboisasi merupakan satu di antara cara efektif mengatasi karbon dioksida yang berlebihan. Menanam pohon adalah solusi termudah dan cara terefektif mengatasi pemanasan global. Hal itu dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang terperangkap di udara. Dengan adanya proses fotosintesis, pohon dan tanaman mampu menyerap karbon dioksida serta menghasilkan oksigen. Tanaman menjadi sebuah bagian integral dari siklus pertukaran atmosfer alami. Bahkan, beberapa jenis tanaman mampu melawan peningkatan karbon dioksida yang bisa disebabkan oleh kendaraan, pabrik, serta kegiatan manusia lainnya. Menghemat penggunaan energi. Satu di antara cara mengatasi pemanasan global
yaitu mematikan lampu yang sudah tidak digunakan. Listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik, dan pembangkit listrik dihasilkan dari bahan bakar yang berasal dari minyak, gas alam atau batu bara. Dengan menghemat penggunaan energi, terutama listrik, kita berkontribusi pada pengurangan polusi yang berasal dari pembakaran zat-zat tersebut, meminimalisir penggunaan plastik. Para peneliti menyimpulkan, dalam produk plastik seperti botol air, sedotan, tas kresek, atau pembungkus makanan mengeluarkan gas etilen dan methan ketika terkena sinar matahari. Itulah mengapa mulai pengurangan penggunaan bahan plastik sekali pakai dan menggantinya dengan produk yang bisa dipakai berulang. Gunakan produk ramah lingkungan. Saat ini banyak produk yang menggunakan teknologi ramah lingkungan, mulai lampu, AC, mesin cuci, sampai motor listrik. Walau tetap menyumbang angka untuk pemanasan global, jumlahnya lebih sedikit dibandingkan produk lain pada umumnya. Reduce, recycle. Reduce merupakan kegiatan menggunakan produk kemasan, terutama plastik seminimal mungkin. Cara ini akan mengurangi pemborosan. Sebaliknya, reduce bisa dilakukan dengan membeli produk yang bisa digunakan kembali. Reduce merupakan langkah menggunakan kembali benda-benda bekas seperti kantong plastik atau botol plastik. Recycle adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai menjadi berguna, seperti mendaur ulang kertas, plastik, koran, kaleng kaca, dan limbah lain menjadi benda atau karya yang bermanfaat. Sudah lengkap. Sudah. Yang berikut adalah menjawab pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara mengatasi pemanasan global agar mengurangi lah begitu, setidaknya mengurangi pemanasan global. Yang sudah silakan. Oke, kelompok satu digesit, silakan. Bagaimana cara mengatasi pemanasan global? Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, mengadakan reutisasi. Yang ketiga, tidak menebang pohon sembarangan. Yang keempat, menghemat aliran listrik. Yang kelima, tidak membakar hutan secara liar. Sudah ya, Alan? Ada yang lain lagi dari kelompok? Ya. Bagaimana cara mengatasi pemanasan global? 1. Tidak membuang sampah sembarangan. 2. Melakukan reutisasi. 3. Meminimalisir penggunaan plastik. 4. Menghemat energi. 5. Menggunakan produk ramah lingkungan. Ya, yang lain? Ananda? Ibu mau dengar Pri dan suara. Silakan. Pertama, menghemat penggunaan energi. Yang kedua, melakukan reutisasi. Yang ketiga, mendaur ulang sampah plastik. 4. Menggunakan produk bahan lingkungan. Ramah lingkungan. Yang kelima, tidak membuang sampah sembarangan. Oke, kelompok mana lagi? Erna. Bagaimana cara mengatasi pemanasan global? Yang pertama, melakukan reutisasi. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, menghemat penggunaan energi.
Yang keempat, menggunakan produk ramah lingkungan. Yang kelima, Oke, yang terakhir Yanto. Bagaimana cara mengatasi permasalahan global? Yang pertama, melakukan reboisasi. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, menghemat energi. Yang keempat, mendaur ulang sampah. Yang kelima, gunakan produk ramah lingkungan. Oke, sudah toh? Ya, jadi yang tadi kamu sebut itu betul, tidak ada yang salah. Sudah? Nah, kita lihat. Ini cara mengatasi pemanasan global secara ada mengurangi penggunaan sampah plastik. Pakai tas yang begini. Sudah? Ini ramah lingkungan dan mantan. Sudah? Ya bukan hanya ramah lingkungan tapi mantan juga. Sudah. Kemudian yang kedua reboisasi. Kemudian menghemat penggunaan energi listrik dan yang terakhir gunakan produk yang sudah. Itu apa? Upaya agar mencegah pemanasan global. Lalu belum. Masih ada satu pertanyaan juga waktu, ya kan? Ada pertanyaan. Di situ sebenarnya pertanyaan refleksi untuk kita. Apakah kita sudah melakukan sesuatu untuk mengurangi dampak pemanasan global tersebut? Kalau yang sudah, silahkan tulis bilang sudah, lalu apa yang sudah kau lakukan. Kalau belum, silahkan tulis bilang belum, lalu nanti apa yang akan kamu lakukan. Begitu. Kalau sudah, silahkan tulis bilang sudah. Sudahnya apa begitu? Nah, di situ pertanyaan refleksi untuk kita ya. Bagaimana kita mencegah dampak pemanasan global begitu toh? Nah, kalau yang sudah lakukan sesuatu untuk mengurangi pemanasan global, tulis di situ bilang sudah. Nah, jawaban sudah, kira-kira apa yang sudah kamu buat untuk mengurangi? Kalau belum, tulis di situ bilang belum. Lalu nanti apa yang kamu buat? Kelompok yang sudah angkatannya, maksudnya sudah melakukan begitu. Yakin betul? Ibu bisa percaya. Oke, tidak tertulis di kertas itu. Ibu langsung tanya ya. Kelompok mana yang duluan? Kelompok ini mana dulu? Silakan. Kira-kira sudah melakukan atau belum? Sudah. Apa yang dan kawan-kawan lakukan? Itu melakukan reboisasi. Sudah tanam pohon berapa banyak? Tidak banyak. Sebanyak. Nanti pulang foto supaya kasih. Ya. Apa lagi? Sudah itu sah. Oke, di kelompoknya mereka sudah melakukan reboisasi. Kelompok ini sudah. Apa yang kamu buat? Membuang sampah pada tempat. Ini nih kayaknya bisa tidak. Sampah nah. Yang berikut ini. Sudah atau belum? Sudah. Kita melakukan reboisasi. Oke. Itu mendaur ulang. Mendaur apa yang kamu daur? Kami membuat ini kotak persembahan dari kertas yang sudah tidak digunakan lagi. Anda sendiri atau? Ya, semua. Itu saja. Yang terakhir Yang buat keranjang botol dari oke, mereka mendaur ulang sampah plastik menjadi bahan yang bermanfaat. Lalu reboisasi. Ini si Hala dan teman-teman.
Itu dari dalam rangka. Contoh, Contohnya membuat tas dari kulit kopi, ada bawa, Rusak. oh berbuat. Lalu, dengan kita dibuat menyempurna dengan cara halaman. dilakukan dengan Oke, realisasi sah ya. Terakhir sudah. Apa yang kamu buat? Plastik. Mau kamu buat apa? Pakai bunga dari plastik. Yakin dong? Yakin. Apa lagi? Tanam pohon. Sudah? Oke, jadi itu pertanyaan apa? Jawaban dari kamu ya. Kamu sudah melakukan dan semua kedepannya terus melakukan. Jangan berhenti sampai di sini karena dampak pemanasan global itu adalah mulai dari manusia. Yang memperbaikinya bukan orang lain, bukan tumbuhan yang berbaik, tidak, kita manusia yang berbaik. Sudah? Jadi dari manusia yang buat, maka manusia yang akan memperbaiki. Oke. Yang terakhir adalah masing-masing orang membuat kesimpulan dari materi yang pertama, video yang pertama sampai terakhir, lalu berikutnya. Iya. Tas. Buat kesimpulan secara ini ya guru. Tulis nama sahabat di bagian atas atau di bagian samping kiri kanan. Semua sudah dapat kertas. Waktunya 5 menit. Sepotong-sepotong sah yang kamu tangkap dari pelajaran. Nah, itu kesimpulan kecil untuk pelajaran. Nah, kenapa kemudian pulpen? Dua menit lagi. Alat tulis. Ya.
Bukan ibu. Iya, tulis nama. Jangan lupa identitas. Anak tidak tahu identitas. Sudah ya, Pak. Mari. Jangan bangun dia yang pergi ambil. Ini hari kamu jadi raja toh, raja ratu. Siapa lagi yang sudah? Oke, Alan Rai. Alan Rai. Sini kumpul. Sudah. Oke. Ibu dapat surat cinta ya dari 11 siang. Sudah barang. Harusnya jadi pusat perhatian ini Bu. Karena ini hari dia unik. Ya, pegang-pegang tembok itu juga unik. Sudah semua? Oke, yang terakhir kita buat refleksi untuk pelajaran di hari. Kira-kira menurut kamu menyenangkan atau tidak? Apa lagi? Seru betul. Nonton video seru. Nanti sesekali kalau ada uang kita sewa pergi ke bioskop. Amin ya. Belum sekarang. Apa lagi? Menyenangkan tidak? Atau tidak menyenangkan juga? Oke, jadi menyenangkan atau membosankan? Membosankan, seru. Apa lagi? Senang, yang senang, bahagia, gembira. Oke. Ya, jadi itu refleksi untuk pelajaran hari ini. Pertemuan kita sampai di sini. Satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan. Kita sama-sama tenang doa kita berdoa. Amin di surga, Bapa yang murah dan kasih. Terima kasih Bapa karena sudah menjaga kami dari awal menuju pelajaran memfungsikan dan pelajaran dengan baik. Terima kasih Bapa kami berdoa. Amin. Oke, pertemuan kita sampai di sini. Silakan ketua kelas. Siap. Mama. Terima kasih guru. Oke, bukunya dikumpulkan, lalu mejanya diakhirkan dengan Oke, Bu Ani. Selamat siang, Bu Ani. Selamat siang, Bapak. Baik, kita punya waktu 20-30 menit ke depan untuk kita sama-sama berdiskusi, bercakap-cakap tentang apa yang telah Ibu Ani sampaikan di kelas tadi bersama anak-anak dan sudah dilakukan observasi. Nah, dalam percakapan pasca observasi ini Ibu Ani, adakah hal-hal yang Ibu Ani mau sampaikan? Mungkin hal yang ingin saya sampaikan pada pasca observasi ini, saya merasa senang karena anak-anak lebih rileks dalam kegiatan pembelajaran.
Oke, Ibu Ani mau menyampaikan bahwa Ibu Ani punya perasaan senang nih, sebagai bentuk refleksi karena anak-anak lebih rileks, lebih santai dalam pembelajaran. Nah, dari percakapan pasca observasi ini, Ibu Ani, apa yang ingin Ibu Ani dapatkan hasilnya dari percakapan ini? Yang ingin saya dapatkan pembelajaran yang lebih baik lagi agar peserta didik lebih memahami pelajaran yang disampaikan. Oke, Ibu Ani ingin pembelajaran yang disampaikan lebih dipahami lagi oleh anak-anak. Nah, situasi itu yang Ibu Ani hadapi, mungkin ada hal yang mempengaruhi sehingga anak-anak itu mengalami hal tersebut. Mempengaruhi hal itu ketika pembelajaran selesai, anak-anak juga merasa senang, merasa lebih leluasa dalam mengikuti pembelajaran. Anak-anak merasa senang, lebih leluasa dalam mengikuti pembelajaran. Itu yang dapat dirasakan situasinya ya. Nah, yang bisa membuat situasi itu terwujud, Bu Ani, apa yang bisa dilakukan? Tetap mempertahankan pembelajaran seperti ini agar mereka lebih fokus lagi. Pertahankan terus pembelajaran dan mereka lebih fokus lagi, baik-baik. Nah, ini ada gagasan lain yang Ibu Ani siapkan atau kemukakan dari rencana mempertahankan pembelajaran tadi? Menyiapkan media pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi agar peserta didik tertarik dan ingin mau belajar. Oke, berarti ada bentuk inovasi kreativitas yang lain ya, sehingga bisa membuat anak-anak tertarik dan termotivasi untuk belajar. Nah, kira-kira apa itu, Bang, yang harus disiapkan? Yang perlu disiapkan contohnya buku-buku, kemudian jaringan internet yang bagus agar bisa mengakses materi-materi sesuai dengan topik pembelajaran yang akan dipelajari. Masih ada lagi, Bang? Kemudian mungkin ada alat-alat peraga lainnya yang mendukung proses pembelajaran. Oke, baik. Selain buku, jaringan internet, alat peraga lain, itu masih ada hal yang dibutuhkan. Untuk sementara itu. Oke, baik, Iwan. Untuk sementara itu. Nah, yang menjadi apa, Bu Ani, harapan setelah sesi pasca observasi ini, ada hal-hal lain yang Ibu Ani bisa lakukan? Setelah sesi ini, saya akan lakukan pembelajaran seterusnya, di mana kami akan mendaur ulang sampah untuk membuat bunga dari sampah bekas. Oke. Kira-kira kapan? Terus siapa-siapa yang bisa membantu untuk mendaur ulang sampah-sampah bekas? Waktunya sesuai dengan jadwal pembelajaran kami, didukung oleh beberapa teman guru. Baik. Untuk memastikan itu bisa berjalan, apa yang bisa Ibu Ani buat? Mungkin menyiapkan beberapa alat dan bahan agar kami bisa
menyelesaikan proses tersebut. Oke, baik Bu. Nanti saya tunggu hasilnya ya Bu Ani. Siap. Oke. Nah, ini tinggal berapa waktu lagi, 20 menit lagi Bu Ani, kita akan mengakhiri sesi percakapan ini. Yang Ibu Ani bisa simpulkan dari kegiatan pasca observasi setelah Ibu Ani melakukan pembelajaran di kelas dan kita bercakap, yang Ibu Ani bisa simpulkan. Kesimpulan saya adalah memotivasi peserta didik agar belajar lebih giat lagi dengan menggunakan media-media pembelajaran yang telah disiapkan untuk mencapai satu pembelajaran yang bagus dan efektif. Oke, baik. Terima kasih Bu Ani untuk kesimpulannya, dan semoga ini bisa ditindaklanjut, diteruskan. Nanti kita akan ketemu lagi pada sesi supervisi selanjutnya. Terima kasih Bu Ani, selamat siang. Selamat siang juga.